cara licik buat merebut tahta. Dia tuh sengaja banget nih ngeringin sumber air utama yang ada di Alabasta supaya rakyat di sana tuh ngerasain yang namanya kelaparan dan juga lemah. Tujuannya tuh cuma satu sih, dia tuh pengen menguasai kerajaan tanpa ada perlawanan langsung. Tapi kamu tau gak sih, ternyata kisah mirip krokodil ini pernah kejadian langsung di dunia nyata, tepatnya di Cochabamba, Bolivia pada tahun 2000. Jadi pada saat itu pemerintah Bolivia menyerahkan pengelolaan air kepada perusahaan asing yang bernama Aguas del Tunari, anak perusahaan multinasional dari Bechtel. Katanya sih tujuannya supaya pengelolaan air di Bolivia pada saat itu tuh jadi lebih efisien. Tapi yang bikin ngeselinnya adalah ketika air dikelola sama perusahaan Aguas del Tunari, tarif air di Bolivia tuh naik sampai 300%. Air yang tadinya jadi hak dasar manusia langsung berubah wujud jadi barang yang mewah banget. Bahkan masyarakat Bolivia pada saat itu tuh harus milih nih antara bayar air atau beli makan. Akhirnya banyak warga yang terpaksa ngirit air dan petani yang gagal panen. Ini tuh bukan cuma krisis soal kenaikan harga aja, tapi ancaman yang nyata bagi keberlangsungan hidup mereka. Protes pun akhirnya pecah nih. Banyak warga dari berbagai macam kalangan akhirnya turun ke jalan buat mengkritisi kebijakan pemerintah yang satu ini. Dan puncaknya terjadi di bulan April tahun 2000. Adanya bentrokan antara warga dan juga aparat dalam peristiwa yang dikenal sebagai perang air. Berkat solidaritas dan juga keteguhan hati masyarakat Bolivia, akhirnya pemerintah di sana tuh nyerah juga nih. Pemerintah akhirnya membatalkan kontrak privatisasi air dengan perusahaan Aguas del Tunari. Akhirnya perusahaan tersebut hengkang dari pemerintahan. Pemerintah akhirnya mengelola air kembali di Bolivia dan menurunkan tarif ke harga yang lebih normal, dan pastinya memastikan akses air yang adil bagi seluruh rakyat Bolivia sampai hari ini. Tapi sebenarnya ada perbedaan nih antara si krokodil dan juga perusahaan Aguas del Tunari. Kalau si krokodil menggunakan air itu untuk mewujudkan kekuasaan politik, sedangkan Aguas del Tunari di Bolivia menggunakan air untuk mengejar keuntungan bisnis semata. Tapi ya hasilnya sebenarnya sama-sama aja sih, rakyat yang akhirnya menjadi korban ketika mereka kehilangan akses yang paling vital dalam hidup mereka, yaitu air. Anyway, kisah ini tuh ngingetin kita nih kalau air bukan cuma sekedar komoditas. Saat ia jatuh ke tangan yang salah, dia tuh bisa jadi senjata buat para tirani menindas rakyatnya, baik di dunia One Piece maupun di dunia nyata.